Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, kabar kurang mengenakan datang dari keluarga pedangdut Iis Dahlia. Putra bungsunya Devano dan Nendra tiba-tiba pingsan di akhir-akhir mentas di atas panggung. Usai merampungkan nyanyinya, Devano langsung tumbang. Posisinya membelakangi penonton yang ada di sebuah mal di kawasan Jakarta Barat. Sontak saja, pingsannya Devano itu membuat histeris para penonton yang ada di sana. Kru dan panitia acara pun langsung membopong Devano ke belakang panggung. Sedikit kondisinya Devano tadi, kenapa Mama Is? Masih drop Mama Is? Oke. Iis Dahlia yang hadir dalam acara tersebut tentu saja merasa khawatir dengan kondisi anaknya itu. Apalagi tersiar kabar jika sehari sebelum tampil, Devano baru saja pulang dari rumah sakit. Sayangnya saat ditemui di tempat acara, wanita yang memiliki kumis tipis itu enggan memberikan keterangan ihwal kondisi Devano. Apalagi ruang tempat Devano mendapat pertolongan pertama dijaga ketat oleh pihak security. Keadaannya Devano tadi Mama Is? Siap. Makasih. Iya. Iya. Oh iya, baik. Dibawa ke rumah sakit lagi atau gimana Mama Is? Ya, sama ini bapaknya ya? Iya. Bagi. Bisa jadi kondisi Devano belum 100% fit, apalagi sehari sebelum tampil, ia baru pulang dari rumah sakit. Kontrak untuk tampil di sebuah mall dan ditunggu oleh fans mau tak mau harus terus dikerjakan sampai tuntas. Devano tak bisa membersamai dengan para fans. Ia harus mendapat pertolongan pertama. Bahkan ketika pulang pun, Devano masih dibantu saat jalan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Belum diketahui adik dari Salsabila itu dirawat karena penyakit apa. Namun ini bukan kali pertama Devano jatuh sakit hingga masuk rumah sakit. Besar dugaan kesehatan Devano ini menurun lantaran banyaknya permasalahan yang ia pikirkan. Setiap hal pasti ada kayak suka dukanya. Ya mungkin aku udah sering banget ngomong ini, kayak mungkin dukanya ya transparan aja. Aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain yang pengen aku lakuin, yang pengen aku seneng gitu. Sukanya ya aku punya dapat privilege yang banyak sekali. Ya sebenarnya kalau dibilang udah keluar dari zona nyaman atau enggak sih belum sih. Aku masih bisa jadi aku sendiri, bisa cari jati diri. Tapi yang penting aku pengen bikin semuanya senang aja sih. Aku senang banget ngeliat orang senyum gitu aja sih. Tapi intinya aku pengen bikin diri aku senang dulu, baru aku bisa jadi orang lain gitu sih. Kayaknya udah cukup dan udah saatnya aku bisa untuk lebih mandiri lagi dari sebelumnya, karena aku apa ya dari kecil udah jadi artis, mungkin jadi transparan. Aku pengen coba sesuatu yang lebih bisa menantang aja. Mungkin karena udah tahu Devano kayak aku udah semakin dewasa, semakin besar, dan udah semakin ngerti ini loh caranya maskernya lo, gimana caranya bayar tagihan dan lain-lain. Di tempat terpisah, salah satu artis dari 7 orang yang dibekuk oleh pihak berwajib dari Polres Metro Jakarta Barat lantaran positif menggunakan barang haram narkotika. Pria yang sebelumnya disebut HF ternyata Hud Filbert alias Hud Al Idrus. Ia ditangkap di kawasan Permata Hijau, Jakarta Barat.
Meski saat penangkapan pihak berwajib tak menemui barang bukti, namun saat tes urin, HF dinyatakan positif menggunakan sabu. Dari pengungkapan tindak pidana narkotika ini, kami mengamankan 7 pelaku, di mana ke-7 orang ini sudah kita lakukan tes urin dan semuanya dinyatakan positif menggunakan narkotika. Petugas bergerak ke Jalan Haji Nawi, Cipete, Jakarta Selatan dan mengamankan saudara HF alias HI. Dan juga saudari GA dan saudari RD. Dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika apapun. Namun ketika kita melakukan tes urin, semuanya dinyatakan positif penggunaan narkotika. Ini barang bukti cangklong yang digunakan oleh pelaku. Bukan hanya Hud Al-Idrus yang dicokok, sebanyak 6 orang lainnya juga ikut ditangkap. Menurut keterangan, jika mereka baru saja melakukan pesta narkoba. Ke-7 tersangka ini ditangkap di 3 tempat berbeda. Polisi juga menduga jika masih ada pelaku lainnya yang hingga kini masih dalam penyelidikan. Tempat kejadian perkara sendiri, sini ada 3 lokasi. Yang pertama, TKP pertama di sebuah kos di Jalan Sawo Bawah, Cipete Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana dari TKP ini ditemukan 1 alat hisap sabu beserta 1 buah cangklong berbentuk kaca yang berisi residu narkotika jenis sabu. Kemudian di TKP kedua, di sini di salah satu apartemen di kawasan Permata Hijau di Jakarta Selatan. Di mana di apartemen tersebut didapatkan barang bukti 1 plastik klip berisi 1/4 butir ekstasi. Kemudian TKP yang ketiga ada di Jalan Raya Haji Nawi, Cipete, Jakarta Selatan. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa ada 7 orang yang kita amankan. 7 orang kita amankan, terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Di mana kalau dari pengakuan salah satu pelaku mengatakan bahwa dia mengkonsumsi narkotika ini dengan tujuan untuk melakukan pesta di salah satu apartemen. Kalau motifnya mereka melakukan atau menyalahgunakan narkotika ini adalah untuk melakukan pesta narkoba. Ini kan ada salah satu DPO yang sedang kita buru nih atas nama si follower ini. Ini kalau nanti yang kita buru ini dapat, mungkin bisa kita kembangkan ke arah sana. Yang jelas tim Osnal masih berada di lapangan untuk memburu keberadaan si pelaku ini dan kemungkinan masih berada di wilayah sekitar Jakarta. Zat adiktif sepertinya menjadi ujian terberat bagi selebriti, tak terkecuali Hud Al-Idrus. Sederet selebriti masih banyak yang terlambat dalam kubang narkoba dengan alasan yang berbeda-beda. Terkait dengan 7 pelaku ini, nanti kita mintakan asesmen ke Badan Narkotika Nasional. Nah, perkara nanti apakah yang bersangkutan akan direhabilitasi atau dilanjutkan ke sidang peradilan, itu tergantung dari hasil asesmen dari BNN. Itu yang harus kita pedomani dan kita patuhi.